G-Class, tapi tarikannya nggak kalah guys sama seri-serinya dia yang bensin-bensin itu. Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Hari ini seperti biasa kita akan membahas hasil dari modifikasi yang kita lakukan di mobil sebelah gue ini. Nah, jadi sebelah gue ini adalah sebuah mobil yang sangat-sangat baru ya. Jadi ini adalah Mercedes-Benz, Mercy yang tipenya G-Class. Nah, kerennya itu adalah mobil ini adalah tipe yang terbaru, yang 2020 apa 2021 gitu ya. Nah, tipenya ini adalah 350D. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat 350D ini nggak dimasukin resmi oleh Mercedes-Benz Indonesia, tapi biasanya banyak dimasukin oleh para importir umum. Nah, cuman ternyata banyak sekali masalah yang bisa terjadi karena mobil ini sebenarnya nggak boleh dipakai di Indonesia karena ketidakcocokan bahan bakar. Nah guys, jadi ketika datang mobil ini sendiri sebenarnya udah ada masalah check engine. Cek engine ini sendiri akan nongol terus biasanya katanya ketika dia pakai sekitar 1 hari 2 hari dia akan keluar cek engine. Nah dari situ makanya gue cek dan gue ngelihat bahwa terjadi pemblokiran jalur di jalur EGR. Nah cuman waktu itu kita coba dulu dengan kita tuning dan kita bersihin dengan cairan begitu aja disemprot dari jalur intake, ternyata dia masih kembali lagi. Padahal di dyno hasilnya udah bagus, powernya udah naik, tapi di jalannya kembali lagi cek engine nongol lagi. Dan gue nggak heran dengan hal itu terjadi karena mobil ini sendiri sebenarnya adalah tipe yang dijual di Eropa. Jadi sebenarnya dia harus pakai Euro 6. Euro 6 punya solar maksud gue ya. Jadi solar yang ada di Indonesia ini sendiri sampai hari ini kita baru ada tuh Euro 4. Nah Euro 5 katanya sih udah keluar juga di Shell, tapi gue sendiri belum pernah coba. Tapi ketika mobil ini dipakai, dia udah jalan 12.000 km dan makanya begitu kita bongkar, nah bisa dilihat nih guys, kayak begini nih intake-nya dalamnya. Nah jadi ketika kita buka, alangkah kagetnya bahwa terjadi penumpukan banyak banget kerak-kerak itu di semua jalur EGR-nya. Dan juga yang kita lebih kaget lagi, di sini nih guys, gue mau kasih lihat. Nah guys, jadi di mobil Mercy G350D ini ada yang namanya DPF, atau Diesel Particulate Filter. Nah dia tugasnya adalah menyaring ampas solar yang biar nggak keluar ke lingkungan sehingga dia menurunkan emisi sehingga udara tuh lebih jadi mobil lebih ramah lingkungan gitu lah ya. Cuman ketika di Indonesia dipakai efeknya seperti ini nih. Ini adalah salah satu isi DPF-nya yang kita keluarin. Di sini bisa dilihat guys, karena dia menumpuk kotoran, yang terjadi adalah di sini panasnya tinggi sekali sampai dia punya DPF-nya ini dalamnya sampai meleleh. Dan kita bisa lihat ya, ini di sini ini pecah begini bukan karena di dalam, tapi ini karena kita getok, kita mau lihat dalamnya. Ternyata dia ada penyumbatan jalur di sini, bikin dia nggak bisa keluar. Dan akhirnya di sini kita bisa lihat ya, ada titik panasnya nih, yang kotak-kotak ini. Ini artinya panasnya tuh ngumpul. Saking panasnya dia melelehkan kataliknya ini sendiri. Nah, yang terjadi kalau dipakai lebih lama lagi, yang namanya kotoran menyumbat, ini akan ngeblok di sini nanti kotoran, sehingga gas temperaturnya itu akan tinggi sekali, mesinnya juga bisa jebol, turbo rusak, banyak banget akibatnya guys. Nah jadi inilah salah satu contoh mobil yang seharusnya tidak dipakai di Indonesia, tapi dipakai di Indonesia dengan bahan bakar yang tidak sesuai gitu. Tapi tenang aja, jadi kita udah ada solusinya di mobil ini, akhirnya kita bobok semua, dia punya katalik ininya. Berhubung mobilnya juga teknologi terbaru dan masih bersih, sebenarnya emisinya ini sendiri masih masuk dengan standar yang ada di Indonesia. Jadi karena kalau kita bisa lihat mobil-mobil seperti BMW, mobil-mobil Pajero, Innova, Fortuner, nah itu sendiri dari pabrikan tidak ada katalik converternya. Bahkan mereka hanya gentongnya doang yang ada, kalau kita lihat itu pelong. Nah karena di sini bisa dibilang tuh di Indonesia standar kita berbeda dengan yang ada di Eropa. Makanya di sini kita berani kita buka semua plong dan nanti ketika kita tuning kita pastikan bahwa asap tidak akan terlalu ngebul sehingga nantinya ketika di jalan dipakai juga nggak bikin malu waktu dia digas. Oh iya guys, ada satu lagi yang kita lakukan di mobil ini ya. Jadi kalau mobil-mobil yang Euro 5, Euro 6 dari Eropa itu di sininya nih kita bisa lihat tangki bahan bakar ya. Di sini ini seperti biasa, ini untuk mengisi solar.
diesel ya, di sini ditulis. Nah, yang sebelah kiri ini apa nih? Bisa dilihat ada tulisan AdBlue. Nah, jadi di mobil-mobil Eropa itu sendiri teknologi mereka di jalur pembuangan gas knalpotnya mereka suntikin lagi semacam cairan. Ini yang disebut dengan AdBlue. AdBlue ini kalau nggak salah sih bahannya itu urea atau apa gitu ya. Nanti kalian bisa cari tahu lebih lanjut di Google. Intinya mereka ini untuk membantu menekan emisi dan mendinginkan juga temperatur di dia punya katalik atau DPF gitu. Nah, berhubung sekarang udah nggak ada dan agak ribet sih. Kalau tangki solar habis ya mobil tentunya nggak bisa jalan. Tapi kalau solar full tapi ininya habis, mobilnya juga keluar warning dan beberapa mobil tuh mereka nggak bisa dipakai jalan. Jadi kita harus isi juga karena kalau di Eropa itu kan mengharuskan untuk low emission. Nah di sini kita juga bikin di mobil ini selain kita matiin EGR-nya, kita remap segala macam tuh kita buang-buangin beberapa sensor yang nggak kepake di situ. Nah yang ini AdBlue ini sendiri kita nonaktifkan. Jadi ketika dia sudah habis pun dia tidak akan memberikan warning di mobil sehingga kita tetap bisa jalan tanpa menggunakan AdBlue ini sendiri. Berhubung di sini tidak ada bahan apa ya, ada yang menjual tapi sedikit sekali dan susah nyarinya gitu. Daripada ribet, mendingan dimatiin. Nah guys, sekarang di mobil ini semuanya sudah terpasang kembali dengan rapi, kita pastikan tidak ada bocor dan juga semuanya sudah kembali ke tempatnya. Nah sekarang waktunya pembuktian powernya jadi berapa ya setelah kita tuning, plus juga kita pembersihan dan kita buka semua exhaustnya, masih ada muffler standar ya tapi. Oke guys, langsung aja yuk kita lihat. Nah guys, tadi kita udah run mobilnya di dyno. Nah sebelumnya itu kita juga udah pernah run dan kita udah ada recordnya mengenai yang standar sama stage 1-nya. Kali ini kita bahas perbandingan antara standar, stage 1 sama stage 2. Yuk langsung aja. Sini gue kasih lihat 3 graf. Oke, ini yang biru ini adalah kondisi dia waktu masih standar. Dan yang warna merah ini adalah yang udah di-tune stage 1. Cuman di sini kita bisa lihat ya ada sedikit dip di sini. Nah ini rupanya karena penumpukan jalur gasnya itu sehingga temperaturnya langsung jadi tinggi dan dari si ECU ini sedikit menarik settingan di sini. Dan ketika kita udah plongin semuanya, kita bersihkan intake-nya segala macam. Di sini kita bisa lihat ya ini stage 2. Grafnya nih bagus banget, rata. Powernya nih di sini nggak ada dip sehingga performance-nya ini kenaikannya dibandingin standar yang aslinya 226 wheel horsepower sekarang menjadi 305,6 wheel horsepower. Oke. Dan torque-nya bisa dilihat juga yang sebelumnya begini juga nih. Ada dip ya dengan stage 1 tapi hardware standar. Ini kita belum tahu ada masalah apa di mobil. Setelah kita benerin semuanya yang aslinya dari standarnya 501,3 kita mencapai sampai 671,8 Nm di roda. Nah ini artinya mobil yang bawaan pabriknya sekitar 290 HP-an, sekarang kita mencapai power sampai 411 horsepower on engine. Jadi naiknya lumayan banget guys. Naik 30% lah ya, kurang lebih 35% bahkan ya, 35%. Nah, bagaimana rasanya nih dengan mobil diesel tapi udah 400 HP? Yuk langsung aja guys, kita coba di jalan. Nah guys, sekarang kita mau mencoba mobil ini ya, yang tadi kita udah tuning di dyno. Sayangnya hari udah gelap nih, karena mau hujan. Mudah-mudahan tracknya ada buat kita tes mobilnya ya. Sekarang kita akan keluar dulu dari komplek kita cari jalan kosong. Apabila memungkinkan kita akan tarik sedikit untuk ngerasain sensasi tarikan dari mobil 410 horsepower. Nah, tadi gue sempet nyabut dia punya AdBlue, punya sensor untuk matiin dia punya operation dari semprotan AdBlue-nya itu, cuman bikin dia nyala check engine gini. Cuman nggak usah khawatir, nanti kita akan hapus semua lewat remap ECU kita biar tidak ada nongol lagi di sini indikator kuning check engine. Nah, yang penting sekarang mobilnya ini udah kecun. Sekarang jadi dia tidak ada EGR nih ya. EGR ini kita matikan dari sistem sehingga tidak ada gas buang yang ditembak balik ke intake, bikin kotor lagi mesinnya. Terus juga DPF segala macam kita udah disable semuanya. Nah sekarang mobil ini bener-bener mesinnya ibaratnya happy lah, karena dari mesinnya sendiri langsung
mengeluarkan langsung tenaganya ke exhaust, jadi nggak dipampet-pampet lagi yang bikin mesinnya itu problem. Kita rasain ya guys kayak apa nih. Nah langsung aja guys kita coba dari mode sport, ada di D sekarang, kita coba tancap gas langsung. Badannya boleh G-Class, tapi tarikannya nggak kalah guys sama seri-serinya dia yang bensin turbo loh. Tadi bentarannya narik udah 110, itu dari D nggak terlalu di gaspol gimana banget. Depan agak rame, kita cari lagi jalan kosong untuk kita tes lagi. Nah sekarang kita main dari traction off, gue coba bejak dari gigi 2 rolling. Bener-bener guys gak berasa mobil diesel, karena di tarikan tadi gitu aja kita udah dapat 120 km per jam. Gokil. Itu biasanya mobil-mobil diesel paling juga mentok 80-90 km di situ ya. Nah dengan mobil ini tadi nggak berasa sama sekali, tarikannya juga smooth dan suaranya kalem banget guys. Nah jadi kurang lebih kayak begitu mobil Mercy G-Class 2020-2021 yang tipe G350D. Setelah kita tune stage 2, kita modifikasi beberapa partsnya dan ada beberapa sistem yang kita disable. Nah, jadi PR gue abis ini tinggal buang check engine yang berhubungan sama AdBlue ini nih. Soalnya ketika kita udah matiin semua tadi, AdBlue-nya masih nyemprot, dia jadi ngeluarin kayak cairan AdBlue-nya itu di knalpot keluar kayak asap-asap putih gitu. Jadi makanya gue harus matiin dan dari sini kita disable biar sistemnya mati total. Oke guys, buat kalian yang nonton video ini mudah-mudahan ngebantu. Apabila kalian punya mobil, mungkin selama ini pertanyaan terbesarnya adalah ini gimana ini mobil nanti setelah pakai setahun 2 tahun, karena mobil-mobil yang tipe IU pasti pada akhir akan bermasalah. Jadi yang banyak ke tempat kita itu ada Land Rover ya, Land Rover yang Defender tuh ada yang beberapa yang dimasukin IU, ada juga yang ATPM itu juga numpuk kerak tapi nggak terlalu parah. Tapi kalau yang IU itu parah banget ya. Dan juga Toyota Land Cruiser yang tipe UK spec, nah itu banyak banget yang sampai jebol mesin pun ada dalam kondisi standar karena hal itu. Makanya daripada kalian ngalamin masalah itu dan jangan sampai udah kejadian rusak baru mencari solusi, lebih baik sebelum rusak dimodifikasi seperti ini ya. Jadi selain menambah performance juga menambah fun to drive dan juga mobil kalian lebih panjang umurnya. Gitu guys. Thank you banget yang udah ngikuti video ini. Jangan lupa guys untuk subscribe juga di kita punya Instagram TV dan juga YouTube channel kita. Jadi kalau ada video-video update terbaru dan gue akan share-share juga nanti lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan mengenai mobil-mobil modern ini, remap dan juga sekitar mengenai upgrade performance-nya. Gitu. Thank you guys. Kalau gitu gue pamit diri dulu, sampai di sini dulu video ini. See you guys. Bye.